Halo, perkenalkan nama saya Elce Rianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan dan video kali ini memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sugianto MKes. Dan video kali ini berjudul tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mHg. Diperkirakan sekitar 5-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan, antara lain hipertensi kronik. Hipertensi kronik dengan preeklamsia, hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklamsia. Hipertensi kronik didapatkan sebelum kehamilan. Usia kehamilan kurang lebih 20 minggu dan tidak menghilang setelah 12 minggu pasca persalinan. Preeklamsia, eklamsia, hipertensi dan proteinuria yang didapat setelah usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi kronik dengan preeklamsia, hipertensi kronik ditambah proteinuria. Hipertensi gestasional, timbulnya hipertensi pada kehamilan yang tidak disertai proteinuria hingga 12 minggu pasca persalinan. Gejala hipertensi dalam kehamilan. Berikut adalah tanda-tanda hipertensi dalam kehamilan. Konsultasikan pada dokter kandungan Anda apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti berikut. Pertama, ditemukannya kelebihan protein dalam urin atau tanda-tanda tambahan masalah ginjal. Kedua, sakit kepala yang parah. Ketiga, perubahan penglihatan menjadi kabur atau sensitivitas cahaya. Keempat, nyeri pada perut bagian atas, biasanya di bawah tulang rusuk Anda di sisi kanan. Kelima, mual atau muntah. Keenam, urin dari buang air kecil menurun. Ketujuh, penurunan kadar trombosit dalam darah. Kedelapan, gangguan pada fungsi hati. Kesembilan, sesak nafas. Hal ini disebabkan oleh cairan di paru-paru. Kesepuluh, kenaikan tiba-tiba pada berat badan dan pembekakan atau edema, khususnya di wajah dan tangan, sering menyertai preeklamsia, tapi hal-hal ini juga terjadi di banyak kehamilan normal, sehingga kadang tidak dianggap sebagai tanda-tanda preeklamsia. Berbagai bahaya hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak ditangani dengan baik tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga janin. Berikut ini adalah berbagai dampak hipertensi dalam kehamilan yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan janin terhambat. Saat aliran darah ke plasenta berkurang, janin tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan berat badan lahir rendah. Kelahiran prematur. Jika kondisi hipertensi dalam kehamilan semakin memburuk, dokter akan menyarankan kelahiran bayi secara prematur dengan jalan induksi atau operasi cesar. Hal ini dilakukan untuk mencegah eklamsia dan komplikasi lainnya. Solusi plasenta. Solusio plasenta adalah kondisi ketika plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum proses persalinan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta dan pendarahan hebat. Penyakit kardiovaskular. Preeklamsia dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular seperti melahirkan, seperti hipertensi postpartum, penyakit jantung, dan stroke. Cara menangani hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi
yang harus selalu mendapat pemantauan dari dokter. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan sesuai jadwal. Hindarilah pula mengonsumsi obat-obatan atau suplemen herbal yang dipercaya bisa menurunkan tekanan darah, terlebih jika tidak ada bukti ilmiah yang jelas. Ibu hamil juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi waktu istirahat, dan mengelola stres dengan baik. Selain itu, hindari pula merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Itulah video saya mengenai hipertensi dalam kehamilan. Terima kasih.